Selamat datang kembali di channel YouTube Ruben Mahendra. Aku udah lama banget gak nge-YouTube. Terakhir aku nge-YouTube bahas tentang pertemuanku dengan Hi-Fi. Dan berita terbarunya sekarang vokalis Hi-Fi udah ganti jadi Kei gitu kan. Dan sebelumnya Nei. Untuk kamu yang belum nonton bisa cek video sebelum ini. Oke, episode kali ini ini aku karena udah lama gak ke YouTube ya, tetap rasanya itu kayak nge-podcast, tapi kita pakai visual. Dan berhubung dengan podcast, aku mau ngomongin tentang podcast, khususnya rumah podcast. Di tengah kesibukanku di dunia entertainment, ada yang event, MC, sebagai musisi, ataupun yang lain, aku selalu menyempatkan diri untuk nge-podcast. Karena apa? Aku ngerasa podcast ini adalah sebagai media di mana aku bisa menyalurkan ceritaku kepada publik bahwa aku bisa ini, aku bisa itu secara umum. Dan kamu bisa mengetahui ini tanpa harus bertemu atau bertatap muka dengan aku secara langsung. Siapa tahu apa yang bisa aku kerjakan bisa membantu kehidupan kamu. Salah satu caranya adalah dengan konten. Kenapa konten dan kenapa harus konten? Saya percaya yang namanya cerita itu bisa dinikmati setiap orangnya. Kamu pasti ngerasain ketika lagi nongkrong ataupun bertemu dengan teman-teman yang baru. Pasti selalu ada cerita, pasti selalu ada orang yang mendengarkan. Nah, kekuatan konten ini adalah ketika kamu bisa mendelivery cerita, apa yang ingin kamu sampaikan ke khalayak publik, kamu bakal diterima olehnya. Dan konten ini sangat penting ketika kamu bisa melakukan sesuatu tanpa harus bertatap muka. Kamu bisa mengetahui dengan cara yang sangat gampang dan murah. Seperti kita ketahui, kita banyak sekali memiliki media sosial di mana setiap media sosial itu kita scroll, sekarang sudah disuguhkan berbagai macam konten di luar sana. Nah, sebenarnya ada beberapa pondasi yang teman-teman ataupun orang-orang pernah diskusi dengan aku gitu ya, bahwa kita kadang mensalahartikan di mana apa itu konten. Nah, konten ini sebenarnya adalah apapun media yang kamu lakukan atau kamu rilis gitu ya. Kan platform ada banyak nih, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada apapun medianya. Bahkan ketika kamu lagi ngobrol sama teman kamu kan medianya juga itu gitu kan. Nah, konten ini bisa diartikan sebagai isinya. Jadi ketika kamu ngomongin tentang konten, ya kamu harus mempersiapkan apa itu isi dari konten tersebut. Isinya itu apa? Nah, kalau dibahasakan secara sederhana, konten adalah gimana cara kamu bercerita ke orang lain. Dan kekuatan cerita ini sekuat ketika kamu pernah mendengar cerita orang di sekitarmu. Kita bisa mengetahui experience ataupun pengalamannya tanpa harus mengalami peristiwa yang sama. Saya contohkan seperti ini. Kemarin sempat ada obrolan ketika aku lagi nongkrong di salah satu coffee shop. Dia bilang seperti ini, Ben, kamu nyadar gak pas ketika kamu mewawancari salah satu orang business owner, ada beberapa program yang itu dasar, tapi kamu belum pernah ngomongin itu. Nah, ternyata kamu menyerap ilmu dari situ. Nah, salah satu hal yang diomongin kala itu adalah 4P, di mana 4P adalah salah satu cara di mana kamu berbisnis. Untuk kamu yang belum tahu konteksnya, aku pernah upload di konten YouTube-nya Teman Kolektif bersama Bapak Revo Suladasa sebagai owner bisnis food and beverage gitu ya. Nah, itu semua gara-gara obrolan tongkrongan. Bayangkan ketika saya tidak nongkrong dengan orang-orang yang tepat, mungkin obrolan tersebut tidak akan tersampaikan dan tidak saya dengarkan begitu. Namun ketika saya pernah mendapatkan cerita dari orang pelaku dan orang yang tepat, ya aku mendapatkan ilmu baru. Dan ilmu baru ini bisa aku terapkan ketika ngobrol dengan orang-orang yang baru aku ketemui juga. Ketika aku nongkrong, aku itu sering banget mendengar obrolan-obrolan gitu. Salah satu tujuannya adalah supaya aku mendapatkan ilmu baru, sekaligus ketika aku bekerja di podcast gitu, aku bisa lebih nyambung ke orang-orang baru yang bahkan beberapa bidang yang aku tidak mengenal sama sekali gitu. Tapi ternyata ketika diobrolin secara nyambungnya, ya bakal nyambung-nyambung aja ketika kamu
pernah mendengarkan sekelumit dua kelumit kata dari orang lain yang bisa kamu aplikasikan sebagai obrolan saat konten itu berlangsung. Nah, tadi aku sempat menyinggung tentang kolektif. Jadi kolektif ini adalah sebagai base salah satu konten di mana ketika kamu pengen konten bisa ke studionya, dicek aja di Instagramnya @kolektif.id. Di sana menyediakan tempat studio podcast yang tentunya kamu bisa berkonten. Baik itu kamu pengen secara sewa studionya doang ataupun udah package semua. Kalau aku di situ biasanya package semua. Jadi sudah ada operatornya, sudah ada timnya, dan aku tinggal jalan aja di sana. Dan voila, jadilah kontennya di YouTube-nya Teman Kolektif. Kenapa aku menyetujui kolaborasiku sebagai rumah podcast di kontennya Teman Kolektif? Aku ngerasa tidak banyak tempat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam arti kolaborasi gitu ya. Salah satu tagline-nya di kolektif itu kan collaboration space. Jadi ada kata collab. Jadi ketika kita collab, kita bisa menghasilkan sesuatu baru yang katakanlah sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya. Di situ ada kopi, tapi ada kreativitas juga. Nah, di situ adalah semangat dari kolektif untuk menjunjung tinggi kreativitas dan kita bisa berkarya di sana. Nah, ini sisi gelapnya dari konten ini ya. Karena jujur pada podcast aku merasa menyerah sebelum adanya Teman Kolektif. Nah, di Teman Kolektif ini membantu aku buat menaikkan exposure rumah podcast. Karena kalau kita lihat angkanya secara statistika, pendengar audio only di Spotify itu terus menurun tiap tahunnya. Angkanya melonjak tinggi ketika saat pandemi. Namun setelah pandemi, orang sudah mulai meninggalkan podcast audio only. Dan apa yang terjadi ketika aku terus memproduksi konten tapi wujudnya audio only, itu pendengarnya tidak sebanyak ketika kita melihat ataupun menonton di YouTube. Terlebih lagi, algoritma YouTube itu sangat membantu daripada di Spotify. Ada beberapa episode yang pernah aku bahas secara mendalam di teman-temanku yang pernah ngonten juga di podcast gitu kan. Dan mereka juga menyayangkan bahwa platformnya ini tidak memelihara secara maksimal teman-teman kreator. Karena notabene kita orang-orang yang yang biasa aja, bukan kalangan artis ataupun public figure, itu tidak dirawat dengan baik. Dan aku ngerasa di YouTube itu algoritma lebih bersahabat daripada di Spotify. Karena ketika entah search engine-nya nyangkut ataupun trennya nyangkut, tamunya yang terkenal ataupun topiknya lagi nyambung ke halayak ramai, video pun akan ikutan naik. Salah satu episode yang paling besar itu adalah episode Sinta Dewi, yaitu seorang yang pernah di bidang acting gitu ya, di salah satu nama production house, namanya Bakar Studio. Kalau kamu tahu Tante Panda Kenes, nah itu di YouTube-nya Teman Kolektif sudah mencapai 5.900-an views gitu. Dan ada juga beberapa konten cuplikan podcast, rumah podcast bersama Teman Kolektif ini naik juga di TikTok gitu. Ada salah satu yang paling gede angkanya itu kalau nggak salah sekitar 300-an ribu. Itu ada kontennya bersama saya Mas Boncel gitu. Afrizal Boncel, salah satu orang humasnya. Jadi humas itu kan biasanya punya tugas buat menemui media-media gitu. Setelah event Kenduri Sablon Jogja dengan tajuk pemecahan rekor muri gitu, itu ramai banget di TikTok. Bahkan sampai sekarang TikToknya beliau ataupun Instagramnya naik terus. Dan ada beberapa impact yang saya rasakan ketika dalam tanda kutip membantu orang-orang masuk ke platform ataupun media konten yang aku kerjakan gitu. Aku ngerasa bahwa mereka juga pelan-pelan juga naik gitu kan. Dan kalau kita lihat case-nya dua orang ini, yang Sinta itu sekarang kalau nggak salah ya bekerja di salah satu PH YouTube juga, acting juga. Terus kalau yang Punjel itu beberapa kali saya bertemu, dia sudah tidak lagi ketika bertemu orang itu untuk urusan klien sablon. Kadang dia ngisi seminar ataupun ngisi semacam kayak sarasehan gitu ya. Dan itu kan suatu upgrade ya, ketika dulunya apa sekarang menjadi apa itu. Karena efek dari konten tadi. Nah balik lagi, konten tadi
sangat membantu ketika kamu bisa apa, ya udah jalanin aja. Kembali lagi ke podcast. Di audio only ini turun terus daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan aku ngerasa kalau menembus angka-angka besar itu sangat sulit kecuali kamu ikut strategi tertentu ataupun agensi tertentu yang notabene nggak mudah juga masuk ke agensi tertentu. Aku juga pernah mendapatkan beberapa tawaran dari orang-orang tertentu untuk ikutan di badannya mereka, agensinya mereka. Namun aku juga ngerasa ada beberapa hal yang kurang sepakat dalam pembentukan arahnya mau kemana. Jadi aku belum meng-ACC itu. So mungkin kalau ada beberapa teman-teman agensi yang pengen dan cocok buat masukin Rumah Podcast, di mana Rumah Podcast selalu ngobrolin tentang dunia industri event ataupun industri hiburan dan juga bisnis isu terkini, teman-teman bisa menghubungi di emailnya ataupun di Instagramnya Rumah Podcast. Karena aku sangat terbuka lebar buat teman-teman bekerja sama. Karena aku yakin Rumah Podcast ini bakal berlangsung lama dan nggak bakal mati ya. Karena aku berusaha ninggalin Rumah Podcast itu tidak bisa dari tahun ke tahun itu. Walaupun kalau kita ngomongin libur, jadwal konten itu kadang ada waktu sebulan, 2 bulan libur. Tapi mau nggak mau, aku tuh selalu terpancing buat setiap minggunya. Jadi seminggu sekali buat upload gitu. Aku tuh sering ngerasa sebagai orang yang gila gitu ya. Kenapa gila? Orang gila ini dalam artian ketika kita bikin konten, kita yang dengerin sendiri gitu kan. Tapi sedikit-dikitnya aku nyoba eksperimen di YouTube, itu selalu ada aja yang menonton. Karena faktornya banyak teman-teman, gak cuma kita ngomongin yang audio only. Katakanlah Spotify itu kan bukan aplikasi default orang kebanyakan ya. Beda arti dengan YouTube. YouTube itu setiap HP pasti ada, pasti login emailnya dan sebagai hiburan yang sudah sangat umum daripada Spotify gitu kan. Jadi aku ngerasa pengen banget sebenarnya aktif lagi di YouTube. Nah, pada episode kali ini ataupun konten ini aku juga ngerasa penasaran ya. Ketika aku konsisten di YouTube, apakah pendengar atau penonton Rumah Podcast itu bisa naik begitu? Ataupun ketika kamu punya masukan, aku sangat open di kolom komentar. Aku yakin nih, teman-teman pasti lebih bisa diskusi di YouTube. Walaupun saya juga mengaktifkan kolom komentar Spotify, saya yakin di YouTube community-nya pasti lebih besar begitu ya. Dan ketika aku scroll ke bawah di YouTube aku ngerasa juga, lah kenapa nggak bikin YouTube lagi aja gitu ya. Ketika aku tonton lagi, lebih memorable itu. Ternyata ada audio visualnya dan ini keren gitu ketika ngambil footage walaupun dengan alat seadanya. Aku ngerasa lebih ada effortnya dan kalau ditonton lagi itu lebih enak gitu daripada audio only. Coba deh, kalau kamu punya masukan untuk konten aku harus bahas apa next episode-nya. Kamu bisa klik di kolom komentar. Buat kamu yang suka konten-konten tentang entertainment, industri bisnis, ataupun isu terkini, kamu bisa subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.